Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu dengan materi media pembelajaran berbasis website. Nah, pertama, apa itu media pembelajaran berbasis website? Media pembelajaran ini yaitu adalah sebuah platform digital yang menggunakan situs web untuk menyampaikan materi pembelajaran secara interaktif dan multimodal. Media ini dapat berupa teks, video, audio, animasi, serta fitur interaktif seperti kuis dan forum diskusi. Terus karakteristik utamanya yaitu meliputi akses online, struktur modul yang terorganisir, serta integrasi dengan sistem manajemen pembelajaran yang mendukung pembelajaran real time maupun asinkron. Terus selanjutnya yaitu sejarah media pembelajaran berbasis website. Awal adanya media ini yaitu pada tahun 90-an. Pada tahun 91, tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web, website pertama bersifat informatif dan belum interaktif. Pendidikan mulai mengenal konsep computer based training. Terus perkembangan dari manajemen sistem tersebut yaitu muncul pada tahun 1995 sampai 2005 oleh Blackboard, WebCity, dan model yang digunakan perguruan tinggi untuk materi kuliah, tugas, dan penilaian. Terus era blog dan web yaitu pada tahun 2005 sampai 2010. Dosen dan mahasiswa mulai menggunakan blog ini untuk refleksi dan diskusi dengan platform seperti WordPress atau Blogger. Terus MOOC itu ya pada tahun 2012 sampai sekarang, seperti platformnya yaitu EDX, Coursera, dan Khan Academy menyebarkan materi gratis secara global, menjadikan website media utama pembelajaran secara terbuka. Terus pasca pandemi COVID yaitu pada tahun 2020-an sampai sekarang, website dan manajemen sistem ini sebagai media utama pembelajaran daring dengan model hybrid atau blended learning. Penggunaan Google Classroom seperti Zoom dan video YouTube meningkat secara drastis. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ilham, yaitu fungsi media pembelajaran berbasis website. Sumber fungsi media pembelajaran berbasis website ini ada beberapa macam. Salah satunya yaitu belajar sumber digital, menjadi pusat materi pembelajaran dalam berbagai format digital. Yang selanjutnya, yang kedua, sarana komunikasi dan diskusi. Ini mendukung interaksi para pengajar dan peserta melalui forum dan chat. Yang ketiga, ada alat evaluasi dan umpan, memfasilitasi kuis, tugas online, dan penilaian secara digital. Yang terakhir, ada media kolaboratif. Ini mendukung kerja kelompok dan proyek bersama secara daring. Yang selanjutnya, kelebihan media pembelajaran berbasis website. Juga ada empat macam. Yang pertama, fleksibilitas waktu dan tempat. Peserta dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan. Ini merupakan suatu kelebihan. Yang kedua yaitu akses terbuka dan cepat. Dengan website ini kita bisa mengakses pembelajaran berbasis website dengan cepat. Materi dapat diakses dengan mudah tanpa batasan geografis. Yang selanjutnya, efisiensi dan hemat biaya. Ini mengurangi kebutuhan fisik dan biaya operasional pembelajaran. Kelebihan ini juga menjadi hemat karena berbasis website. Yang selanjutnya, mendukung pembelajaran mandiri, memungkinkan peserta mengatur kecepatan dan gaya belajar dengan sendiri. Jadi ini bisa lebih cepat untuk belajar mandiri. Oke, yang selanjutnya saya melanjutkan pemaparan dari Mas tadi, yaitu kekurangan dan tantangan media pembelajaran berbasis website. Yang pertama, membutuhkan koneksi internet yang stabil, dengan membutuhkan jaringan yang andal agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang kedua, kesiapan teknologi. Tidak semua mahasiswa dan dosen memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Yang ketiga, interaksi emosional yang terbatas. Kurangnya kontak tetap
kurangnya kontak tatap muka mengurangi kedekatan sosial dan motivasi. Yang keempat adalah manajemen waktu. Efektivitas pembelajaran bisa menurun tanpa disiplin dan pengelolaan waktu yang baik. Dan selanjutnya ada ruang lingkup media pembelajaran berbasis website. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek materi. Penjelasannya tentang teks, video, presentasi, podcast, animasi, dan modul interaktif. Yang kedua interaksi. Forum. Penjelasannya di dalam forum diskusi, kolom komentar, dan live chat. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu kuis, tugas online, portofolio, dan peer review. Dan yang keempat ada kolaborasi, yaitu proyek kelompok, Google Workspace, dan forum kelas. Selanjutnya ada pengelolaan. Penjelasannya ada di integrasi LMS, presensi otomatis, dan pengumpulan koreksi tugas otomatis. Selanjutnya ada personalisasi. Penjelasannya di sistem adaptif seperti rekomendasi materi sesuai capaian belajar. Baik, selanjutnya materi contoh implementasi media belajar menggunakan website di dalam dunia nyata. Yang pertama itu ada yang namanya universitas terbuka. Nah, ini universitas terbuka sering menggunakan media pembelajaran menggunakan website seperti LMS berbasis web sebagai sistem manajemen dalam pembelajaran utama. Kemudian ada yang namanya Coursera. Apa itu Coursera? Yaitu kuliah yang dilakukan secara daring dari universitas top dunia dengan akses global. Jadi seluruh mancanegara bisa mengikutinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang namanya Google Classroom. Ini sering digunakan di Indonesia, terutama di mahasiswa-mahasiswa ataupun sekolahan-sekolahan. Ketika kemarin ada fenomena COVID itu sering digunakan. Apa sih Google Classroom? Nah, ini platform yang pengelolaan kelas digital yang memudahkan interaksi dan tugas. Nah, di situ biasanya berisi tugas-tugas untuk dikerjakan. Kemudian yang terakhir ada yang namanya blog edukasi. Nah, salah satu blog edukasi itu menggunakan web yang bernama blogger.com. Nah, ini media refleksi dan publikasi ilmiah oleh dosen dan mahasiswa. Ini juga ramai digunakan di Indonesia sendiri. Nah, nanti kita akan menampilkan tutorial pembuatan media pembelajaran website menggunakan website blogger.com. Baik, kali ini tutorial pembuatan website menggunakan Blogger, pembelajaran menggunakan Blogger. Pertama langsung kita masuk ke Chrome, kita pilih akun. Nah, terus kita ketikkan blogger.com. Jadi blogger.com, kemudian enter, kita pilih blogger.com. Nah, langsung kita masuk ke create your blog ini. Nah, ini ya. Nah, kita langsung klik. Nah, kemudian kita pilih akun, terus kita next, kita masukkan sandi. Ini cara pembuatan akun blogger ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah masuk ke laman blogger. Kita hilangkan dulu notifikasi. Ini judul, kita mau judulnya apa, blog kita misal kita buat judul belajar online ya. Kita ketikkan aja belajar online. Nah, kemudian kita berikutnya. Nah, alamatnya apa? Nanti alamat ini akan muncul ketika kita mau mencari blog kita. Kita bisa ketik belajar online EE. Nah, ini sudah ada, nggak ada yang pakai. Kalau misal, nah kalau muncul seperti ini berarti nggak bisa. Kita bisa tambahkan huruf ataupun
angka, misal seperti ini. Nah, kita pakai huruf aja, online belajar R nya 2, E nya 2 .blogspot.com, lalu next. Nama yang tampil di tampilan Anda tulis saja sama belajar online, kemudian klik selesai. Nah, blog kita sudah jadi tadi, belajar online itu ya. Ini belajar online sudah jadi. Kemudian kita lihat halaman blognya seperti apa. Penasaran pastinya? Kita bisa menu paling bawah ini, lihat blog. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan awal blog kita. Nah, karena belum ada postingan dan editan, kita masuk ke tema dulu ya. Kita ubah tema, kita pilih tema yang simple aja, simple blog. Misal kita terapkan atau kita sesuaikan dulu, bisa sesuaikan kita inginnya apa. Ini berhubung saya suka warna biru, ini masih utuh aja nggak apa-apa. Ini tergantung selera ya, nanti bisa dipilih-pilih sendiri. Nah, kita terapkan, kita lihat perubahannya bagaimana. Nah, ini kan sudah, tampilannya sudah berubah ya. Kita close tab baru yang tadi, karena setiap melihat blog nanti keluar tab baru. Kita close aja nggak apa-apa. Kita kemudian bisa masukkan yang namanya header. Nanti header kita masuk ke tata letak. Nah, tata letak sini nanti di atas ini ada menu tajuk, ini tajuk belajar online. Nah, ini header kita bisa tambahkan melalui perangkat. Nah, teman-teman bisa menyiapkan dulu ya. Saya sudah siapkan header atau gambar untuk blog. Udah jadi. Nah, seperti ini kurang lebih, kita tunggu masih upload. Nah, nanti seperti di Facebook itu ada semisal foto sampul atau foto halaman, seperti itu kurang lebih. Kita lihat, nah ini masih kepotong ya, gambarnya kepotong. Kita sesuaikan lagi, kita close, kita sesuaikan, masuk ke tema, kembali ke menu tema, klik. Nah, terus ke tajuk. Nah, ini kita pencet yang tadi ya, di on kan nanti otomatis kepotong. Nah, seperti ini otomatis disesuaikan. Ini udah masuk semua gambarnya, tapi ada berapa yang kosong, ini bisa kita ubah lagi ke masuk ke tema nanti. Kita close dulu mungkin ya. Nah, ini nih, nah, dari sini sampai sini nih masih agak janggal ya tampilannya. Kita bisa sesuaikan lagi, masuk ke tema lagi, sesuaikan. Nah, di sini kita pilih warna dulu mungkin ya, biar serasi. Kita pakai biru. Oke, sudah masuk. Terus nah, ini sesuaikan lebar, ini kita bisa sesuaikan, geser ke kiri nanti otomatis kepotong. Nah, kita sesuaikan dengan gambar. Nah, udah sesuai ya. Kemudian ini tampilan tadi sesuai selera, bisa kalian inovasi sendiri ya, bisa coba-coba nanti. Kalau yang tadi nggak masuk ya, kita kembalikan lagi mungkin. Kembalikan yang awal aja. Nah, biar masuk semua. Udah, oke, kita sesuaikan lagi. Kita bisa pilih gambar, kemudian di background ini pilih yang sesuai dengan header kita biar menarik. Kita pilih biru aja, ini seperti ini, kan udah terlihat rapi ya.
lumayan. Kurang lebih seperti ini untuk membuat tampilannya. Jangan lupa kita save ya. Di pojok kanan bawah itu ada gambar file itu. Belum, setelah kita mengedit tata letak ya atau temanya, menyesuaikan, bisa langsung dipencet. Oke, kita langsung, mungkin udah cukup untuk tampilan blog. Coba kita lihat. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nanti ketika blog kita diakses akan muncul seperti ini tampilannya. Oke, kita kembali lagi, kita close, kita masuk ke mode postingan, kita klik postingan baru ya, postingan baru. Nah, sini kita masukkan judul, misal kita masukkan judul RPS teknologi pendidikan. Nah, misal kita judulnya RPS teknologi pendidikan, terus isinya apa, kita bisa sesuaikan kita mau isi apa, kita lihat dulu ya. Nah, nanti judulnya akan muncul seperti ini kurang lebih. Ini diperhatiin jauh ya. Kita kembali lagi. Nah, kita ambil materi dari Google Drive. Kita masuk ke Google Drive dulu. Nah, ini kita ambil akses RPS ini. Kita salin, mungkin kita lihat dulu ya isinya apa, nanti kita bisa masukkan terkait mungkin deskripsi mata kuliah atau tujuan mata kuliah. Itu bisa kita copy paste, pindah ke blog kita, isi blog kita yang berjudul RPS teknologi pendidikan. Nah, ini deskripsi mata kuliah, kita salin, kita kembali ke blog kita, kita ketik deskripsi mata kuliah. Kita tempel. Nah, seperti ini kurang lebih ya isinya. Dan kita mungkin kurang ya, tambah lagi materi ya, bisa tambah materi pokok pembelajaran. Kita ketik dulu materi pembelajaran apa aja. Nah, kita salin lagi, kita salin isinya, konsep dasar sampai pertemuan ke-12. Nah, kita paste. Nah, udah kurang lebih seperti ini. Kita bisa rapikan lagi. Kok ini sesuai apa yang kamu inginkan, bisa disesuaikan sendiri ya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, kita bisa sisipkan ya, nanti para yang ingin belajar bisa masuk. Kita ketik di bawah sini, kita bikin tulisan RPS lengkap, bisa klik di sini, misal gitu ya. Nanti kata-katanya bisa dirangkai sendiri. Kita blok dulu, terus kita masuk menu ke atas itu. Nah, sisipkan, kita pastekan link Google Drive tadi, kita masuk ini, kita ambil linknya. Oke, kita kembali lagi. Oke, set, kita tempel. Nah, kita terapkan seperti ini. Nanti akan tampilannya menjadi biru, kemudian bisa langsung kita publikasikan.
konfirmasi. Oke, nah kita udah membuat satu postingan yaitu RPS Teknologi Pendidikan. Kita lihat lagi bagaimana perubahannya. Ini sudah muncul ya, ini kurang rapi, nanti bisa kita rapikan. Misal ini klik di sini, kita pencet, nanti langsung muncul RPS. Nah seperti ini kurang lebih ya teman-teman, tapi ini nanti kita bikin biar ketika kita mengklik akses RPS lengkap tadi bisa masuk ke tab yang baru supaya tidak hilang. Nah nanti kita edit di sini, kita ulangi. Nah ini kita centang semua, checklist semua, buka di tab baru yang bawah juga. Oke, kita perbarui ya, klik perbarui atas pojok kanan atas. Ini klik, nanti ya kita tunggu, klik, atau kita perhatiin jauh dulu. Nah masih utuh ya seperti ini. Oke, tidak masalah. Di sini nggak bisa diklik ya, kita publikasi langsung aja. Ini masih kurang rapi ya, nanti kita rapikan. Kita perbarui. Oke, udah perbarui ya teman-teman. Satu postingan kita telah buat, judul RPS Teknologi Pendidikan, nanti bisa diakses. Dan kita masuk ke halaman, kita buat halaman baru. Tadi kan postingan, sekarang kita buat halaman. Judulnya materi pertemuan pertama. Materi pertemuan 1. Oke, nah isinya nanti kita juga bisa masuk di draft tadi. Kita kembali, kita cari materi pertemuan 1. Nah ini pertemuan 1, kita lihat isinya apa, nanti bisa kita masukkan. Orientasi ya namanya, kita ketik, kita buat judul utama atau judul aja wis, orientasi pada di perkuliahan teknologi pendidikan, orientasi perkuliahan teknologi pendidikan, perkuliahan teknologi pendidikan. Oke, udah cukup. Kita cari mungkin kata-kata pengantar atau isi nanti penggalan-penggalannya, atau kita langsung saja, itu tergantung ya teman-teman. Kita bisa langsung sisipkan link saja mungkin biar enak, nanti biar mahasiswa bisa langsung mengeklik, mengakses dan mempelajarinya sendiri. Kita salin link. Nah, kita buat tulisan kayak tadi. Materi lengkap bisa klik di sini, bisa klik di sini. Nah, kita blok, kita sisipkan lagi seperti tadi ya. Klik di sini, kita blok, kita pastekan link tadi, link PPT tadi, centang semua. Maaf, salah mencet guys, salah lagi guys, bentar. Nah oke, ya kita publikasikan. Bentar, kita bisa tambahkan mungkin gambar atau emot ya, terserah pokoknya, sesuai kreasi. Ini hanya sedikit tutorial saja, kita bisa sesuaikan. Kita mau kasih emot, misal emot love, atau kita cari emot petunjuk ya.
kita scroll atas. Nah ini tadi kita ketemu. Nah kurang lebih seperti ini. Love-nya kita hapus saja. Oke, kita cukup mungkin segini. Kita publikasikan, konfirmasi. Nah udah jadi ya halaman 1. Kita lihat blognya bagaimana perubahannya. Nah ini RPS yang muncul ya, cuma RPS saja. Yang materi pertemuan 1 belum kita cantumkan di sini. Menyantumkannya bagaimana? Kita masuk ke menu tata letak, kita scroll ke bawah, lewat ke atas sedikit. Nah ini mungkin halaman ini ya, halaman kita tambahkan item baru. Item baru kita materi 1. Nah, kita simpan. Oke, kita lihat blognya. Nah belum ada. Nah ini sudah ada ya, materi pertemuan 1. Kita bisa bikin lagi untuk halaman materi pertemuan kedua, seterusnya. Atau nanti misal mau kasih tugas bisa lewat seperti itu, atau kita mau buat postingan tentang tugas, kita masuk halaman lagi ya. Halaman kita bikin materi pertemuan 2, materi pertemuan kedua, pertemuan 2. Nah langkah-langkahnya seperti tadi ya. Kita ambil materi dari PPT, konsep dasar teknologi pendidikan. Nah kita ketik di sini konsep dasar teknologi pendidikan. Oke, cukup. Kita cari materi lagi, atau kita langsung sisipkan aja. Materi lengkap seperti tadi ya, biar cepat. Materi lengkap bisa klik di sini. Caranya seperti tadi, kita blok terus kita sisipkan. Kita blok atau kita kasih emot dulu. Kita blok. Nah terus kita sisipkan ya, kita ambil linknya, bagikan, salin link. Oke, kembali lagi, paste, kita checklist semua, terapkan, terus kita publish, konfirmasi. Nah sudah selesai halaman kedua. Kita coba lihat, atau kita langsung postingan, coba ya. Kita lihat dulu perubahannya. Materi pertemuan kedua belum ada ya. Nah kita input lagi, jadi harus satu-satu kita masukkan halaman, kita tambahkan item baru, pertemuan kedua, simpan. Oke, selesai. Kita lihat blog. Nah kan sudah muncul pertemuan kedua, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah ini bisa kita coba. Nah langsung muncul ya, kita klik linknya, langsung masuk ke tab baru seperti itu. Kemudian kita misal bikin postingan, kan tadi RPS, kita bikin tugas, misal tugas
UTS semester 1 misal, terus nanti bisa diisi ya. Ini hanya contoh, misal tugas semester 1 nanti akan muncul di sini postingan tugas semester UTS semester 1. Udah berhubung belum ada isinya, nanti belum bisa diakses, cuma akan muncul nama tugas UTS semester 1. Itu aja ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, terkait pembuatan media pembelajaran melewati website. Kita pakai Blogger, kurang lebih seperti ini. Nah, itu tadi tata cara atau tutorial pembuatan media pembelajaran menggunakan website melewati laman blogger.com. Kurang lebih seperti itu dari kelompok kami, dan materi hari ini memiliki kesimpulan bahwasanya media pembelajaran berbasis website itu merupakan bagian yang penting dari ekosistem pendidikan modern. Karena apa? Dalam modernisasi ini harus bisa menyeimbangkan antara teknologi dan pendidikan. Nah, media ini menawarkan fleksibilitas, aksesibilitas, dan integrasi teknologi yang mendukung proses belajar mengajar, terutama di era digital dan pasca pandemi. Dengan perencanaan dan manajemen yang baik, media ini dapat meningkatkan mutu pendidikan, efektivitas penyampaian materi tentunya, serta membentuk keterampilan digital mahasiswa secara optimal. Mungkin itu dari pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.